Halo teman-teman bola supporter, bertemu lagi dengan gua Hari. Saat ini kita akan membahas prediksi pertandingan antara Persipura Jayapura melawan PSM Makassar yang merupakan pekan ke-14 Liga 1 2021. Nah, gua tidak seperti biasa, gua tidak sendiri ngebahas prediksi jalannya pertandingan ini. Kita akan membahas dan mengulas bagaimana persiapan kedua tim ini bersama dengan dua reporter dari bolasport.com. Kita sapa dahulu ya. Pertama ada Alif. Halo Alif, apa kabar Alif? Ya, halo baik Bang. Halo teman-teman bola supporter. Semoga sehat selalu. Amin. Lalu ada Lukman. Lukman, gimana kabarnya? Halo teman-teman bola supporter, sehat? Sehat ya. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu dah sekarang. Oke, kita ngebahas Persipura sama PSM Makassar ya, Lukman, Alif. Ini dua pertandingan yang bisa dibilang apa ya, berbeda nasibnya di pekan sebelumnya. Persipura akhirnya bisa meraih kemenangan setelah kedatangan pelatih baru Alfredo Vera, dan sebaliknya PSM Makassar malah ditinggal pelatihnya Milomir Seslija yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama bersama Juku Eja. Kita ngebahas dari sisi sosok pelatih, artinya Persipura di bawah Alfredo Vera dan PSM Makassar tanpa ada pelatih kepala. Bagaimana tanggapan Lukman, seperti apa? Kalau menurutku dari kemarin kalau nggak salah di Twitter tuh ada video waktu presentasi pertama Alfredo Vera itu Bang. Terus dia sampai nangis kan, dia kayak pertama yang paling penting tuh menurut dia tuh motivasi tim kan dan mental tim. Nah itu yang paling penting dari Persipura tuh itu, karena menurutnya tuh komposisi pemainnya udah cukup meyakinkan kan, udah maksudnya mereka punya skill masing-masing yang lari ya kenceng-kenceng itu, cuma mental bertanding mereka beberapa kali kalah tuh yang berpengaruh banget sih, 7 kali apa 6 kali deretan kalahan itu. Menurutku berhasil membangkitkan motivasi itu. Berarti kehadiran Alfredo Vera ini menjadi sebuah keberkahan ya bagi Persipura Jayapura ya, setelah sebelumnya terseok-seok di Liga 1, bukan begitu Lukman? Iya kayak gitu Bang, jadi optimis lagi pemainnya yang paling penting. Ya, Vera ini juga sebelumnya pernah melatih Persipura Jayapura tahun 2016 saat ISC, Indonesia Soccer Championship. Saat itu bahkan Alfredo Vera ini berhasil membawa Persipura Jayapura juara ya. Yang bisa dibilang cukuplah kedekatan mereka dengan para pemain-pemain dari Papua. Oke, Alif, PSM Makassar tanpa pelatih kepala jelang lawan Persipura yang sudah mulai bangkit. Bagaimana, Alif? Ya, memang cukup mengejutkan ya bahwa PSM Makassar mengakhiri kerjasamanya dengan coach Milomir Seslija ya. Tapi memang kalau dari statistik Milomir Seslija bersama PSM Makassar itu belum bagus-bagus banget ya. Seperti kita ketahui, PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir itu selalu bisa bersaing di papan atas. Sedangkan pada musim ini PSM Makassar hanya bercokol di peringkat 10 sebelumnya bersama Milomir Seslija yang hanya memetik 4 kali kemenangan, 5 laga imbang dan 4 kali tumbang hingga pekan ke-13 kemarin. Jadi catatan itu menurut saya menunjukkan bukan seperti PSM Makassar sejatinya. Seperti kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya PSM Makassar menjadi salah satu kandidat kuat juara Liga 1 ya di musim-musim sebelumnya. Iya, dan kalau kehadiran lanjut. Dan dengan kehadiran coach caretaker itu Samsudin Batola, menurut saya cukup nggak terlalu jauh ya. Samsudin Batola sudah memahami bagaimana PSM Makassar pastinya. Terlebih dia punya kisah baik dengan PSM di Piala Menpora 2021 yang mampu membawa PSM Makassar hingga ke semifinal Piala Menpora dengan kandidat lokal pride-nya itu, yaitu tanpa pemain asing. Itu sungguh capaian yang bagus bagi Samsudin Batola dan bisa menjadi modal bagus dalam menangani PSM Makassar saat ini. Ya, cukup dinantikan ya kisah Samsudin Batola ini. Apakah dia akan tetap bisa mengembangkitkan kembali lokal pride di PSM Makassar yang sangat bersinar di Piala Menpora kemarin. Nah, oke, kita berbicara terhadap Persipura. Lukman, apa yang menjadi
pembeda dan penyemangat para pemain Persipura setelah kehadiran Alfredo Vera dan tinggal Jackson Eftiago? Kalau menurut Pan seperti apa? Kalau menurutku dari pertandingan terakhir Bang, kan mereka nggak bisa mainin Todd Ferres sama Rumakik kan. Nah, dua itu kan rising star waktu awal-awal seri pertama tuh. Nah, menurutku lebih nyaman mungkin ya mainkan bola-bolanya ya. Karena kalau dulu tuh mereka kalau udah nerima bola tuh pasti pressing depan terus gitu Bang. Jadi kayak nggak terkonsep ya. Cuma mereka memang kencang-kencang larinya. Nah, yang kedua sih aspek emosionalnya Coach Vera sih kemarin yang aku lihat banget ya. Kelihatan kalau dia tuh mengayomi pemainnya. Terus sebelumnya kayaknya kan dia membawa Persebaya lolos ke Liga 1 kayaknya kan. Jadi ini bukan pelatih yang biasa-biasa aja kan untuk membangkitkan mental bermain timnya sih. Ya, tapi Alfredo Vera ini datang setelah didepak oleh Persiba Balikpapan dari Liga 2 karena apa ya? kurang cocok sepertinya di Persiba Balikpapan karena Persiba Balikpapan juga tidak berhasil meraih kemenangan saat itu dan sekarang juga masih berjuang lagi di bawah asuhan Coach Fahri Husaini ini. Oke, kita berbicara terhadap hukuman Todd Rivaldo Ferre. Alif, Todd Rivaldo Ferre ini dihukum 1 tahun. Bagaimana tanggapan kamu? Apakah merugikan dari Persipura Jayapura atau menjadi keberkahan yang seperti Lukman tadi bilang karena emang beda banget permainannya? Ya, menurut saya ini menjadi suatu kerugian Persipura ya, karena kita ketahui potensi Todd Rivaldo Ferre begitu besar. Bahkan kalau kita boleh mengilas balik, Coach Jackson yaitu mantan pemain Persipura pernah menilai bahwa potensi permainan Todd Ferre itu sangat bagus. Namun hanya satu problemnya yaitu adalah emosinya. Dan ini terbukti seakan dejavu bagi Jackson Eftiago yang sempat mengatakan kelemahan Todd Ferre adalah masalah di emosi dan penyebab dia tidak main dalam 1 tahun itu karena emosinya dia di laga lawan Bali United yang dikabarkan dia memukul wasit dan berkata kasar sehingga dia dihukum selama 1 tahun tidak boleh bermain di Liga Indonesia dan ini cukup merugikan menurut saya bagi Persipura karena Todd Rivaldo Ferre cukup menjadi salah satu pemain inti di Persipura dengan telah membukukan 11 kali permainan dan menghasilkan 1 gol dan 1 assist sehingga ketidakhadiran Todd Rivaldo Ferre tentu bakal berpengaruh. Namun menurut saya dengan kehadiran Alfredo Vera tentunya pasti bakal mencari komposisi lain untuk sebagai pengganti Todd Ferre mengingat banyak pemain muda Persipura yang memiliki potensi untuk menggantinya begitu. Oke. Kita berbicara ke PSM Makassar. Rukman, ada kabar terbaru kah siapa pemain PSM yang absen atau seperti apa, Man? Kalau yang terbaru sih nggak ada yang absen ya, Bang. Kalau yang dari pertandingan kemarin ya, cuma paling Abdul Rahman yang masih cedera itu kan. Yang selainnya kan dia nggak ada mengirim tim ke timnas kan, nggak ada ngirim pemain. Itu sih keunggulannya, jadi mereka bisa main dengan tim yang sama di yang kemarin. Itu sih. Oke. Kalau dari Persipura mungkin Alif sama Lukman ada yang bisa kasih tahu? Kalau dari Persipura ya tentunya mereka kehilangan salah satu pemain bintangnya yaitu ada Ramai Rumakik ya. Ini menjadi tambahan kerugian selain kehilangan Todd Ferre, kehilangan Ramai Rumakik tentunya juga cukup berarti di lini depan Persipura Jayapura. Namun saya lihat dengan hasil positif di kemenangan terakhir melawan Tira Persikabo di pekan ke-13 kemarin tentu bisa menjadi modal bagus dalam menghadapi PSM Makassar. Oke, kita berbicara langsung ke prediksi skor saja. Oke, kalau kita berbicara tadi PSM tanpa pelatih kepala, sementara Persipura sudah mulai bangkit di bawah Alfredo Vera. Kira-kira siapa yang akan meraih kemenangan dalam laga nanti? Lukman. Kalau lihat dari permainan yang kemarin ya, Bang, kemungkinan sih Persipura 1-0 sih. Itu udah langkah yang bagus buat coach yang baru sih. Persipura 1-0. Siapa yang golin, Man? Yang ngegolin Fernando Pahabol. Mungkin kalau siapa ya? Yeven mungkin malah seru ya. Dia pacak klik tahu-tahu pelatih baru tuh ngegolin. Itu akan narasi bagus banget sih.
Kita lagi juga menunggu kehadiran Evan juga yang apa ya, yang padahal di Sleman tuh bagus banget, bagus sih sebenarnya teman. Cuma ketika di Persipura tidak ada sosok yang mendukung dia, seakan kayak menghilang ya Evan ya perannya ya. Iya bang, nggak ada power ya. Iya, Lukman jagokan Persipura 1-0, sementara Alif. Kalau saya lebih ke PSM Makassar ya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi momentum kebangkitan, terlebih dengan kehadiran Samsudin Batola. PSM Makassar dalam 3 laga terakhir itu dia gagal meraih kemenangan, yaitu mereka kalah lawan Bayangkara 2-0, seri 2-2 dengan PSS Sleman, dan terakhir kalah dengan PSIS Semarang 1-0. Sehingga laga menghadapi Persipura ini bisa menjadi ajang kebangkitan dan momentum bagi Samsudin Batola untuk menunjukkan jati dirinya sebagai caretaker yang bagus dalam menangani skuad PSM Makassar. Skornya? Skornya saya pikir 2-1 lah. Skor tipis. Tetap tipis. Oke, kalau Lukman jagokan Persipura, Alif jagokan PSM dengan materi pembahasan kalau PSM lebih didukung oleh lokal pret dan Samsudin Batola, meskipun Milomir Sesijadu cabut, sementara Lukman lebih jagokan Persipura di bawah Alfredo Vera yang mulai bangkit. Oke, saya berpikir lebih ke arah imbang sih, karena yang satu sama-sama kedua tim ini lebih sama-sama bangkit. PSM mau bangkit karena belum meraih kemenangan dalam 3 laga. Persipura juga sedang on fire setelah kemenangan kemarin dan mulai tumbuh rasa percaya dirinya. Jadi saya lebih berpikir kedua tim ini akan bermain imbang sekitar 2-2. Oke, Alif, Lukman, mungkin sekian dahulu kita bahas-bahas perbincangan antara Persipura melawan PSM Makassar. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap memberikan informasi terbaru dan teraktual buat pembaca bolasport.com. Oke, sekian saya Hari dari bolasport.com. Saya pamit, tetap salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.